Cerita bermula dari seorang anak SMP bernama Yotsuya Yusuke, yang ditransfer ke dunia lain bersama kakak kelasnya Shindou dan teman sekelasnya Hakozaki. Tiba-tiba Game Master muncul, dia memberikan quest ketiga untuk memenuhi permintaan kepala desa. Ternyata Yotsuya adalah player ketiga setelah Shindou dan Hakozaki menyelesaikan quest 1 dan 2. Mereka akan diberikan 10 quest dan di setiap quest akan ada player baru yang akan bergabung. Shindou player pertama mendapatkan job penyihir angin berlevel 3. Hakozaki, player kedua job kesatria pedang level 1. Kemudian Yotsuya yang baru bergabung ditentukan jobnya secara acak. Tetapi dia malah mendapat job petani dengan senjata sabit dan cangkul. Dalam perjalanan ke desa, mereka menemukan log point yang menyimpan kejadian. Mereka dapat melihatnya dengan menyentuhnya. Mereka juga bertemu dengan goblin. Yotsuya menyerang dengan sabitnya tetapi sabitnya malah patah. Sedangkan Shindou hanya mampu menghembuskan angin karena levelnya rendah. Hakozaki yang seorang kesatria malah melempar pedangnya karena ketakutan. Yotsuya berniat mengambil pedang itu tapi senjata hanya bisa dipegang sesuai job. Dia lalu mengeluarkan cangkul tapi malah berakhir mati. Dan setelah 30 detik, dia hidup kembali. Akhirnya Shindou dan Yotsuya bekerja sama untuk membunuh satu goblin. Shindou baru menjelaskan, bahwa jika semua player mati maka mereka benar-benar akan mati. Ia juga mengatakan imbalan dari quest adalah hak untuk bertanya pada Game Master. Saat quest pertama, Shindou bertanya kenapa dia yang terpilih. Game Master hanya menjawab seseorang yang dia kenal yang memintanya. Sedangkan saat quest kedua, Hakozaki bertanya siapa kalian dan Game Master hanya menjawab manusia masa depan. Kemudian Yotsuya pergi untuk membunuh beberapa goblin. Di saat dia kembali ternyata Hakozaki mati dan Shindou dimakan oleh monster. Yotsuya kemudian pergi dengan membawa mayat Hakozaki. Tapi sayangnya setelah Hakozaki hidup kembali tangannya tidak bisa beregenerasi karena dimakan oleh monster. Shindou juga tak bisa hidup karena tubuhnya berada di perut monster. Mereka berdua kemudian pergi menemui kepala desa. Ternyata permintaan kepala desa adalah untuk membunuh monster troll yang mereka temui. Yotsuya lalu menyuruh Hakozaki untuk tetap di desa agar aman. Sedangkan Yotsuya menaikkan levelnya dengan membunuh goblin. Ketika dia akan naik level 10, dia mendapat pemberitahuan jika Hakozaki mati. Ternyata desa sedang diserang oleh troll. Yotsuya langsung berlari untuk menghindari troll. Tetapi dia terus dikejar sampai dia bertemu goblin dan langsung membunuhnya. Ia pun naik ke level 10 dan waktu berhenti. Game Master kemudian datang dan menambah jobnya secara acak. Yotsuya mendapat job koki dengan senjata pisau. Waktu pun berjalan, dia berhasil membelah perut troll tersebut sehingga Shindou dan Hakozaki keluar dan hidup kembali. Setelah mati berkali-kali, Yotsuya mengorbankan diri agar Shindou bisa menyerang troll dengan mengalirkan angin ke dalam kepala troll. Akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan troll dan quest ketiga pun selesai. Kemudian Yotsuya bertanya pada Game Master tentang quest ke-10. Game Master menunjukkan visual bahwa mereka akan menghadapi monster besar. Setelah itu mereka kembali ke dunianya, dan di waktu yang sama saat mereka ditransfer ke dunia lain. Butuh beberapa minggu untuk quest selanjutnya. Setelah beberapa hari, Game Master menelpon Yotsuya dan menyuruhnya untuk menyelamatkan gadis yang sedang dibully. Dia adalah seorang otaku. Saat quest tiba, ternyata dia player keempat bernama Tokitei Yuka. Dia mendapat job penyihir panas. Game Master memberikan quest untuk menjelajahi 5% dari peta dan menyuruh mereka mengirimkan barang ke Radodorbo dalam waktu 40 hari. Durasi mereka untuk hidup kembali juga bertambah, menjadi 40 detik. Mereka memastikan lokasi mereka pada peta. Tiba-tiba serangga raksasa datang dan dengan pedenya Yuka mengeluarkan sihirnya tapi lagi-lagi berakhir mati. Yotsuya kemudian memotong semua kaki serangga tersebut dan menyuruh Hakozaki untuk membunuh serangganya. Mereka kemudian bertemu pedagang keliling, dan menanyakan lokasi Radodorbo, yang ternyata berada di tepi benua. Pedagang itu mengatakan bahwa untuk sampai ke sana membutuhkan waktu 30 hari dengan naik kuda. Pedagang itu menyarankan untuk mengikuti turnamen di kota Kortonel dengan hadiah 3 kuda. Di saat mereka dalam perjalanan, mereka malah bertemu dengan para bandit. Yotsuya yang menyerang salah satu bandit mendapat hukuman turun level karena menyerang manusia. Mereka pun kabur karena tak bisa melawan para bandit, tetapi Shindou malah tertangkap.
Akhirnya mereka berpencar, Hakozaki dan Yuka akan menyelamatkan Shindo sedangkan Yotsuya akan mengikuti turnamen. Tetapi dengan mudahnya Hakozaki dan Yuka tertangkap. Yotsuya kemudian mengalahkan beberapa goblin, dan mendapatkan job penyihir. Dia lalu mengikuti turnamen tapi malah kalah. Yotsuya kemudian bangkit dan meminta pada kesatria untuk memperkerjakannya dengan imbalan kuda. Kesatria itu menyetujuinya tetapi tak ada pekerjaan yang dilakukan. Lalu Yotsuya mendapat ide untuk mengalahkan para bandit sekaligus menyelamatkan teman-temannya. Ia lalu memberikan informasi lokasi para bandit berada. Kemudian para kesatria menyerang markas para bandit tetapi para bandit melepas monster. Kesatria Kafel langsung menghadapi monster tersebut dan dengan bantuan Yotsuya monster itu berhasil dikalahkan. Yotsuya kemudian membebaskan teman-temannya. Kesatria Kafel kemudian menawarkan bantuannya untuk menuju Radodorbo dan melatih Yotsuya dan yang lainnya. Di saat dalam perjalanan mereka menyelamatkan para tentara kerajaan Deok yang sedang menuju Radodorbo. Mereka membawa 3 tawanan beragama Arteros untuk dieksekusi di Radodorbo. Yotsuya dan yang lainnya kebingungan tentang barang apa yang harus dikirim ke Radodorbo karena Game Master tidak menjelaskan secara rinci. Mereka memutuskan untuk ke Radodorbo bersama tapi tentara kerajaan Deok mengarahkan Yotsuya dan yang lainnya ke perangkap. Mereka juga membunuh bawahan dari Kafel. Di dalam gua tersebut Yotsuya terpisah sedangkan Shindo dan Kafel melawan monster. Shindo mencapai level 10 dan memperoleh job kesatria pedang. Sedangkan Kafel tenggelam dan segera diselamatkan Yotsuya. Karena kebingungan tentang barang yang harus mereka kirim ke Radodorbo. Mereka memutuskan untuk berpisah. Yotsuya dan Yuka menipu tentara kerajaan Deok dengan memalsukan kematian dari tawanannya yang beragama Arteros dan mengganti dengan para bawahan tentara kerajaan Deok yang tersisa. Dan Kafel lalu membunuh tentara dari kerajaan Deok. Singkat cerita mereka mempunyai 3 barang yang harus dikirim ke Radodorbo. Yang pertama, adalah 3 penganut agama Arteros. Yang kedua, adalah barang sisa dari kesatria yang sudah mati. Dan yang ketiga adalah potongan kepala, serta informasi tentang kerajaan Deok. Lalu ternyata kues pengiriman pun selesai. Mereka kemudian berpencar untuk menyelesaikan kues menjelajahi 5% peta. Satu persatu dari mereka, mati dalam badai salju. Akhirnya, Yuka yang berhasil menyelesaikan kues tersebut. Dia bertanya pada Game Master apakah dunia ini virtual. Game Master menjawab bahwa mereka berada di dunia paralel dan yang virtual adalah mereka. Yotsuya merasa bersalah karena sudah membunuh tentara kerajaan Deok, kemudian mereka kembali ke dunia mereka. Beberapa hari kemudian Yotsuya mendapat pesan dari Game Master tapi ia menghapusnya. Kemudian Game Master datang dengan wujud anak kecil. Dia ingin Yotsuya menemui player selanjutnya. Nama player itu adalah Tori Keita. Ia disuruh bosnya untuk membunuh. Yotsuya kemudian menghentikan Tori dan bosnya yang telah menipu Tori.